Diterpa isu dugaan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tak tinggal diam. Jokowi melawan dan melaporkan sejumlah orang ke pihak kepolisian. Betulkah gaduh ini hanya soal pembuktian fakta atau sensasi belaka? Kemana bola panas gaduh ijazah Jokowi akan bergulir? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber malam hari ini. Sudah hadir bersama kami Mas Roy Suryo, terlapor dan juga kita kenal sebagai pakar telematika. Terima kasih sudah hadir Mas Roy. Terima kasih Mbak Fira, apa kabar? Apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat selalu. Baik. Dan juga sudah hadir bersama kami Bang Rifai Kusuma Negara, kuasa hukum Pak Jokowi. Bang Rifai, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga sudah hadir Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, apa kabar? Baik, selamat malam. Baik. Dan juga sudah hadir Mas Nurul Fatah, pengamat politik dari Politika Research and Consulting IRC. Mas Fatah, apa kabar? Kabar baik, Mbak Fira. Oke, batiknya mirip-mirip dengan Pak Jokowi di belakang. Oh, berarti pendukung. Berarti Memang ambil momen, Mbak Fira. Oh, baik. Politik itu semua soal momentum ya. Betul. Nah, berbicara mengenai momentum, saya mau nanya ke Mas Roy ini. Iya. Kenapa momennya sekarang? Karena ini kan kasus tentang ijazah palsu ini sudah ramai ya. Tapi baru ramai sekali ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Gini, sekarang atau tidak tuh yang nggak ada yang menentukan. Itu adalah memang keniscayaan waktu saja. Bisa karena teknologi, bisa. Jadi teknologi dulu tidak memungkinkan untuk melakukan analisis seperti sekarang, ya. Teknologinya sekarang memungkinkan. Waktu, kalau tadi dikatakan apakah dulu mungkin Pak Jokowi masih jabat, tapi juga enggak juga. Karena beberapa kebetulan itu juga muncul kan sekarang. Misalnya terakhir, ada sosok Pak Kasmujo, yang dulu tahun 2017 beliau mungkin masih hehehe gitu aja, senyum-senyum aja. Terakhir mungkin karena sudah berpikir harus jujur nih ya gitu. Ya 75 tahun beliau usianya. Kemarin beliau mengatakan yang penting itu adalah kejujuran. Nah, maaf beliau ngaku saya bukan dosen pembimbing skripsinya gitu loh. Dan dulu saya masih asdos, asisten dosen. Oke, gitu. pertanyaan publik kan awalnya itu ijazah. Kemudian geser sekarang ke skripsi. Ya sebenarnya itu saling terkait sih. Itu menurut Mas Roy itu menjadi salah satu. Iya, itu yang nggak terpisahkan, satu kesatuan yang terpisah. Tidak mungkin ada ijazah yang terbit ya tanpa sebuah skripsi yang benar. Ibaratnya telur sama ayam. Ya, kalau telurnya cakep ya, skripsinya bagus, ya itu akan terbit juga nanti akan menetas menjadi ayam yang bagus. Ya, ini skripsinya bagus akan terbit ijazah yang benar gitu. Tapi kalau kemudian skripsi ini juga tidak akan ada tanpa dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik. Di UGM itu ada dua memang gitu. Tapi kalau dua-duanya pun akhirnya tidak mungkin jadi dengan dicocokkan dengan Pak Kasmujo yang tahun 2017 dulu. Itu dianggap ya, beliau diaku sebagai oleh Pak Jokowi waktu itu ketika datang ke kampus UGM, dianggap ini loh dosen pembimbing saya gitu. Beliau memang gak mengatakan dosen pembimbing skripsi waktu itu. Tetapi kalimatnya kalau itu dinilai betul oleh seorang ahli bahasa ya, jelas betul. Jadi beliau itu galak ya, bolak-balik. Terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Anda saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Oke, Nah, jadi dengan gitu. sejumlah fakta-fakta versi dari Roy Suryo, Anda meyakini ya, versi saya dan bahwa versi ijazah insya ini, Allah versi ilmu pengetahuan. Oke. Ijazahnya diragukan atau bahkan saya sempat mengatakan kalau skripsinya sih 99,9% palsu ya gitu kan. Karena nggak mungkin skripsi kayak gitu tuh memungkinkan. Tapi skripsi tadi, kalau skripsinya nggak clear, ijazahnya juga tidak mungkin jadi. Tapi yang menarik gini. Kemudian setelah kita tengah-tengah ribut ini kan muncul tanggal 1 April tuh nanti ada ya gitu postingan dari seseorang namanya Dian Sandi. Oke, sambil kita tampilkan ya. Jadi itu adalah seorang kader salah satu partai ya gitu. Dan dia mengatakan asli gitu. Dan kemarin baru semalam yang lalu di salah satu TV ketemu dengan saya. Sekali lagi saya pastikan, Mas, Anda yang ini asli atau enggak? Asli. Ya udah. Dia mengatakan begitu perkara. Anda meyakini ini asli juga karena yang bersangkutan mengatakan asli. Asli dan sama dengan yang dulu sempat dipublish oleh dekan Fakultas Kehutanan UGM di kampus Universitas Gadjah Mada. Oke, Mas Rifai, ini adalah foto yang asli, kuasa hukum meyakini ini atau seperti apa? Oke Mbak, jadi apa yang ditampil ini, Ya, di belakang. ini adalah justru menjadi bahan pokok penyelidikan di Polda Metro. Yes. Karena itu saya tidak akan berkomentar terkait ini. Karena biarlah penyelidikan yang akan memproses itu lebih lanjut. Cuma kami memang melihat ini salah satu objek rekayasa teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka pada akhirnya
menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi lebih kurang ini objeknya betul, tapi apakah ini asli tidak, biarkan nanti penyelidikan yang akan membahas. Oke, keyakinan Anda rekayasa teknologi itu? Ya lebih kurang dari tampilan yang ada kita saksikan bersama ya di berbagai sosial media, dilakukan pemotongan-pemotongan sehingga tidak utuh, lalu diadu dengan sebuah aplikasi, lalu dinyatakan misalnya ini sebagai ijazahnya sepupu Pak Jokowi, gitu ya. Apakah itu semua bisa dipertanggungjawabkan? Nanti kita lihat dalam penyelidikan. Tapi dari versi kami, inilah salah satu yang kami laporkan di penyelidikan Polda Metro. Itu Mbak Fira. Oke, ramai-ramai ini sama pertanyaan saya tadi kayak ke Mas Roy begitu, Pak Rifai. Ini kan sudah ramai dibincangkan pada saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Betul. Tapi saat itu tidak ada langkah hukum. Tapi kali ini Pak Jokowi sampai melaporkan ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Oke, jadi kebetulan kami sudah ditugaskan sejak 2 tahun yang lalu. Tugas ke kami itu tidak lain hanya menghadapi gugatan dari teman-teman TPUA, termasuk Pak Mangri dan kawan-kawan. Jadi kami hanya menghadapi gugatan, dan saat itu juga kami sebagai penasihat hukum sebenarnya sudah memberikan satu opsi. Bisa dilakukan gugat balik atau rekonvensi atau lakukan pidana. Pak Jokowi secara tegas menyatakan sudah hadapi saja, toh kebenaran adalah kebenaran. Nah, sampai ini selesai, perkara inkrah, kami pikir juga sudah tenang Mbak Fira. Tahu-tahu setelah beberapa bulan beliau lengser, tepatnya akhir tahun ya, tahun kemarin, teman-teman TPUA membuat laporan pidana di Bareskrim. Nah, kami masih melihat, oke, itu hanya mungkin bagian gimmick-gimmick ya, karena kita pikir juga Pak Jokowi sudah hari tua, ingin dengan anak cucu, dengan kehidupan sosialnya gitu ya, sudah tidak lagi masuk dalam politik praktis, apalagi gitu kan. Tapi ternyata setelah ini waktu bergulir semakin besar gitu ya, sehingga akhirnya kami dipanggil oleh Pak Jokowi, coba deh tim yang dulu pelajari lagi bagaimana nih kemungkinannya. Memang waktu itu sudah ada beberapa objek yang diperlihatkan dan didiskusikan dengan kami, dan kami melakukan kembali riset ulang. Memang dari semua yang ada kita sudah melihat ini sudah sepertinya sistematis, ada tujuan tertentu, dan ya oleh orang-orang yang melakukan itu, dan dalam pelaporan kami menyatakan ini penyelidikan. Kami tetap menyatakan penyelidikan. Karena kenapa Mbak? Definisi sistematis ini kan artinya memang ini ada yang mengorkestrasi begitu ya, tidak hanya perihal 1, 2, hanya Roy Suryo dan keempat teman yang dilaporkan itu, tapi kemudian memang ada orkestrasi khusus yang menargetkan seorang Jokowi. Ada pergerakan bersama yang kita pelajari ya, dalam waktu yang bersama oleh beberapa pihak. Bahkan ada yang orang lama, ada orang baru. Nah, sehingga kami mulai coba pelajari, kami kumpulkan objek. Tapi lagi-lagi kami tidak melihat siapa pelaku, kami hanya melihat perbuatannya. Karena dalam perkara pidana itu yang kita laporkan perbuatan. Kedua, ini kan delik ITE ya salah satunya. Tidak semudah seperti yang kita lihat. Bisa saja dalam tayangan ini seolah-olah yang bicara si A. Padahal itu misalnya teknologi AI. Kedua, ada yang siapa yang mentransmisi, siapa yang mengedit, segala macam. Ini kan bagian dari pelaku tindak pidana. Karena itu kami juga tidak terburu-buru menyatakan si A, si B, si C, ini objeknya, ini perbuatannya, silakan didalami oleh teman-teman kepolisian, lebih kurang begitu. Dan kami hormati proses hukum yang berlaku. Oke, Mas Roy, siapa yang orkestrasi ini semua? Ya nggak ada mengorkestrasi, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala dong. Iya, ini semua jalan sendiri. Saya tidak kenal sebelumnya, ya, atau bahkan dulu bahkan dikatakan kami pernah berseberangan, ya gitu dengan Dr. Rismond. Dr. Rismond itu bahkan dulu ahli yang dipergunakan oleh timnya Pak Oto. Ya, dan Pak Oto dulu percaya banget sama Dr. Rismond itu ketika kasus Jessica, kasus Vina gitu. Jadi kan tidak ada yang ngatur gitu loh. Saya dulu sempat berlawanan dengan Dr. Rismond. Di ini tiba-tiba kami dipertemukan pada satu case yang kebetulan kami teliti bersama. Dan tidak ada janji, kami baru ketemu langsung brek itu ketemu, yaitu ketika ada di UGM. Tanggal 15 April itu. Dan itu sudah ramai sekali. Sudah ramai, sudah ada. Itu undangan siapa? Yang mengumpulkan waktu itu siapa? Ada yang disebut ya, TPUA tadi ya. Dan kami pun sebenarnya bukan bagian internal dari TPUA. Karena TPUA akan ke Jogja waktu itu dan ada pemberitahuan, kami diberitahu kami akan ke Jogja. Kalau ke UGM tuh ya saya pulang kampung, Mbak. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa nyalain rumah saya Jogja, UGM tuh kampus saya, S1, S2 saya Jogja, UGM, ya, Dr. Tifa juga, Dr. Rismond juga. Jadi kami itu dalam rangka mengkritik dan mempertanyakan kepada kampus kami, alma mater, benar gak sih kok ada rame-rame kayak ternyata jawaban UGM malah justru persis seperti apa yang dikhawatirkan oleh Pak Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor.
UGM kok jawabannya kok tidak proper begini ya, kok jawabannya malah mengkhawatirkan. Dan sekarang makin banyak loh internal UGM, beberapa anggota Kagama ya, keluarga alumni Gajah Mada, itu pun mulai mempertanyakan UGM kok kayak gini gitu. Nah, jadi yang disasar UGM atau Pak Jokowi? ya UGM kan dilempar sebagai pihak yang suruh bertanggung jawab, ya kan gitu. Ya sekarang siapa yang salah ya bertanggung jawab, gitu aja. Kami tidak mentarget apapun ya, gitu. Jadi A ya harus bilang A, B harus bilang B. Kalau memang dia benar, seperti Pak Kasmujo misalnya, ya dia merasa nggak mau dipersalahkan, ya dia ngaku aja jujur. Bagus itu Pak Kasmujo. Kalau bisa diberikan award tuh untuk Pak Kasmujo, award kejujuran. Ya Bapak Kejujuran Nasional tahun ini. Oke, itu yang harus diuji juga karena sangat banyak pernyataan yang kemudian muncul. Pertanyaan publik adalah, Pak Fikar, ini mengujinya seperti apa? Ini sudah saling lapor banyak sekali gitu ya, bukan hanya antara Pak Jokowi dan Mas Roy Suryo gitu ya. Ada beberapa siapa saling lapor. Bukan hanya Pak Jokowi dan rakyat Indonesia gitu kan. Oke, nanti diklarifikasi apakah kalau betul. Pak Rifai bukan hanya Roy Suryo lawan rakyat Indonesia gitu kan. Biar adil kan Tapi gitu. pembuktian yang paling utama adalah apakah betul ini ijazahnya asli atau palsu. Itu yang menjadi pertanyaan publik. Sesusah itukah pembuktiannya secara pidana? Sebenarnya kan gini, ijazah apa yang disinyalir oleh beberapa orang, dalam hal ini Pak Roy itu dianggap itu palsu atau tidak benar. Itulah yang seharusnya instansi yang memang merasa mengeluarkan itu memberi penjelasan. Artinya UGM? Ya, kalau memang itu ijazah UGM mestinya memberikan penjelasan. Betul nggak dia mengeluarkan itu? Ditunjukkan tahun nggak, Pak? sekian. UGM menunjukkan nggak keluaran kami kayak gini gitu? Nomor sekian atau daftarnya dari daftar ini segala, itu akan dijelaskan gitu secara secara resmi gitu. Karena memang itu produknya gitu, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah saya lihat UGM tidak setegas itu memberikan itu penjelasan itu yang kemudian membuat orang menjadi bias gitu. Ya ini gimana sih sebenarnya gitu kan. Nah itu yang ini mestinya Pak UGM tuh bukan memanggil Pak Jokowi, mengundang Pak Jokowi duduk bersama-sama menjelaskan kepada publik. Nah, mestinya itu yang paling aman seperti itu sebenarnya. Kami sudah berupaya mengundang perwakilan UGM untuk hadir dalam diskusi kita malam hari ini Pak Fikar, tapi tidak bisa hadir gitu ya. Kan pertanyaan selanjutnya, pernyataan dari UGM sudah disampaikan. Masalah tegas dan tidak tegas menurut Anda itu kemudian berpengaruh dan saat ini yang kemudian mempengaruhi asumsi publik. Betul. Itu yang bikin akhirnya jadi berputar-putar gitu loh. Tapi boleh UGM kemudian memperlihatkan ijazah asli, ada faktor kerahasiaan di sana, kalau dia itu data pribadi. Kalau itu produknya ya mestinya dia ngomong ini secara terbuka berbicara gitu, menjelaskan gitu. Betul, itu produk UGM tahun sekian, nomor sekian terdaftar di sekian, kan selesai sebenarnya. Yang jadi nggak selesai itu karena itu gitu. Dan sudah sebenarnya. Sudah dilakukan. Itu sudah disampaikan, sudah ada pernyataan di website UGM sudah disertakan. Mana ijazahnya, Mbak? Tidak ijazahnya, tapi bentuk tadi itu masalahnya. Anda mengatakan bahwa ini hanya pernyataan saja. Tapi apakah harus memperlihatkan ijazahnya, Pak Fikar? Menurut saya kalau sudah dikatakan seperti itu, artinya UGM sudah bertanggung jawab gitu. Perlu tidak memperlihatkan ijazah? Ya, mestinya sih perlu gitu ya. Saya luruskan, Mbak. Ijazah itu tidak mungkin ada di UGM, ada di klien kami di Pak Jokowi. Oke, baik. Tapi kan ada ijazah data. itu hanya keluar satu. Ada data dan lain-lain. Ada registernya lah. Jadi tidak Nah. mungkin ada salinannya di UGM. Itu Itu harus clear kan gitu kan. Jadi saya luruskan. Pertama, saya bukan bela UGM, tapi saya juga akademisi juga ya. Saya melihat apa yang dilakukan UGM sudah tepat, Mbak. Dia sudah menerangkan bahwa betul Pak Jokowi itu alumni, sudah berkuliah menyelesaikan perkuliahannya, KKN, skripsi sampai selesai, dan sudah juga memberikan beberapa bukti-buktinya gitu ya. Bahkan waktu itu ada ijazahnya ditayangkan juga, kopinya di layar besar dan para alumni sudah merindukan. Jadi sebenarnya sudah clean and clear. Tapi memang ini sesuai dugaan kami dari awal. Oke, ini kita sambil menampilkan ya, ini dari website UGM, Pak Fikar. Bahwa dengan ditunjukkan ini juga tidak akan selesai. Kami sudah duga sejak 2 tahun yang lalu dan betul terbukti. Pada saat dimunculkan bukannya selesai malah dicari. Mulailah huruf Times New Roman dipersoalkan, masuk ke foto yang tidak mirip, sekarang lari lagi ke skripsi, baru lagi kita dengar lagi lari ke Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kami perlu klarifikasi karena saya tanyakan langsung ke Pak Jokowi. Pak Kasmujo itu adalah pembimbing akademik atau PA.
Oke. Apa jawaban Pak Kasmujo? Dijawab usai jeda ya. Oke. Kita harus jeda dulu. Oke. Kita bersama kami di Prime Time. Yuk. Baik, kita lanjutkan. Mbak Rifai, silakan. Ya, jadi soal Pak Kasmujo ini kami nanyakan betul gitu ya kemarin. Jadi intinya memang Pak Kasmujo itu adalah pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ini saya Lalu challenge ya, nanti ada silakan versi dulu. bahwa pembimbing akademik itu harus dosen senior. Tidak, Iya. justru pembimbing akademik itu rata-rata dosen junior. Aduh, salah Pak. Ya. Kenapa? Karena memang dia gapnya tidak terjauh dengan mahasiswa yang didampingi, bahkan banyak juga asisten dosen, dan memang komunikasinya akan lebih hidup. Nah, tugas pembimbing akademik ini adalah membimbing si mahasiswa sampai dengan selesai, memilih mata kuliah, mana yang wajib, mana pilihan. Kalau ingin mendalami mata kuliah tertentu, maka penelitian tertentu, maka beberapa mata kuliah ini yang harus didahulukan. Nah, inilah tugasnya Pak Kasmujo. Nah, sehingga pada akhirnya Pak Jokowi melihat ada peran Pak Kasmujo dalam penyelesaian skripsi lebih kepada ke situ. Bagaimana beliau selama ini membekali Pak Jokowi untuk mempersiapkan tugas akhirnya, termasuk mempersiapkan kuliah-kuliah yang harus ditekuni. Jadi lebih kurang situ. Tidak ada sama sekali statement bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo. Tidak, itu kan di skripsi tertulis siapa pembimbingnya, itu clear gitu ya. Cuma ya kalau ditafsirkan oleh Mas Suryo ya monggo. Bukan saya Pak, yang nafsirkan itu mostly orang kalau dengerin kata-katanya Pak Jokowi waktu tahun 2017 dulu. Terima kasih Pak Kasmujo, berkat bantuan Bapak maka saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya lupa berapa kali, ya itu sampai saya hafal lama-lama karena udah saya transkripkan, dan itu kalau CNN punya anunya silakan diputar. Jadi bolak-balik, kemudian pulang, bolak-balik, itu bimbingan skripsi. Dan satu lagi Pak, mohon maaf sekali lagi ya, saya katakan nggak ada yang namanya dosen, apalagi asisten dosen atau asdos yang kepangkatannya masih awal itu masih 3A bahkan 3B awal, itu boleh yang namanya membimbing akademik. Pembimbing akademik itu adalah dosen yang tanda tangan di lembar KRS. Kalau dia tidak dosen yang senior di atas 3B atau 3C bahkan, dia nggak boleh. Saya pernah jadi asdos, jadi pernah juga mana itu. Tapi ya udahlah, ini biar jadi referensi masyarakat, mana yang benar biarkan Pak Kasmujo juga yang tahu ya, dan Pak Kasmujo sudah menyatakan demikian. Saya bukan dosen pembimbing skripsi dan saya hanya asdos waktu itu sampai dengan tahun 85 lebih. Jadi asdos. menurut Mas Roy tidak mungkin menjadi pembimbing akademik Enggak, dengan kepangkatan itu. dengan kepangkatan, dan beliau akhirnya pun juga menjadi kepala laboratorium non kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Padahal Jokowi itu ngambilnya adalah konon teknologi kayu. Teknologi kayu saja nggak ada, apalagi ini non kayu. Ini agak berseberangan ini, kayu Iya. dan non kayu. Iya, tapi kembali lagi itu faktanya Pak. Iya. Ya. Untuk mengklarifikasi memang lebih enak pihak UGM yang menjelaskan. Ya, setuju. Cuma saya kembali ke ya apa yang Mbak Fira sebutkan. Ini awalnya kan bicara ijazah. Nah, Kok sekarang lari-lari ke Pak Kasmujo? Ini juga kadang kita akhirnya tidak fokus, Mbak. Dan kalau diikuti terus gendang ini nggak bakal selesai. Oke, kalau Kita kembali balik ke saja ke ijazah seharusnya. Ini Kembali gimana ke soal ijazah, ijazah setuju. itu ya? Apakah ini palsu? Beliau masih mempertahankan ini palsu? Ya. Atau beliau meralat atau seperti apa? Kan, Nggak. gitu kan? Jadi yang seharusnya Ya, saya keterangan di situ kan. semakin tidak, karena tadi kita dengar sendiri, Pak Rifai tadi juga mengatakan pernah ditunjukkan oleh UGM di layar lebar itu. Nah, yang ada di layar lebar itu kebetulan cukup identik dengan ada yang sudah diposting oleh kader PSI tadi. Hanya kader PSI itu jelas betul dia color berwarna, dan kemarin dia ngaku gitu ya ketika saya tanya, Anda dapat dari Pak Jokowi? Bukan. Oke, clear, jujur. Anda dapat dari mana? Dari UGM. Gitu. Jadi ketika dia bilang dari UGM, dia berani bilang asli si Dian Sandi itu. Ya udah, pertanggung jawab asli itu pada dia kan gitu. Oke. Jadi itu itulah yang menarik kalau misalnya menyatakan mendapatkan dari UGM, karena Iya. yang aslinya saat ini posisinya di mana ijazah Pak Jokowi? Ada Masih di di kepolisian rumah atau beliau. di Nah, Dan iya. kemarin sudah dibawa ke dikembalikan Mabes, kemarin? dibawa ke Barreskrim. Kemarin sudah dikembalikan berarti. Sudah dikembalikan oleh Barreskrim. Jadi 2 minggu yang lalu kita serahkan, kita disurati untuk menyerahkan. Sekalipun ini kan masih penyelidikan, tapi kami kooperatif, dan kedua juga kami ingin semua cepat dibuka lah, Oke. biar terang benderang. Karena Dikembalikan kita juga atas lelah dengan permintaan Pak isu-isu yang seperti Jokowi ini. atau memang dari pihak kepolisian yang ingin mengembalikan? Enggak, kita memberikan dulu, Oke. disurati, tolong serahkan. 2 minggu yang lalu sudah kita serahkan, kita kooperatif. Ternyata diserahkan untuk dilapor. Ya. Beda, waktu di Polda kami juga diminta untuk menghadirkan, tapi hanya untuk ditunjukkan di Baik. di SPKT. Ya, karena kalau di Polda tuh rupanya
Kalau ada laporan, misalnya ada persoalan tanah, maka sertifikat harus ditunjukkan dulu oleh si penerima laporan. Nanti dipenyidikan lain lagi. Nah, kemarin juga kami seperti itu di Polda tunjukkan saja. Nah, berikutnya ternyata kami disurati oleh Polda, oleh Barreskrim untuk membawa lagi ijazah. Awalnya kami pikir hanya ditunjukkan lagi, ternyata diminta untuk dilakukan lapor. Kita kooperatif, kita berikan. 2 minggu kemudian, terakhir kemarin setelah pemeriksaan Pak Jokowi, ternyata kami disuruh menunggu sebentar, diserahkan, dikembalikan lagi. Dikembalikan. Ijazah asli yang sudah sempat ditahan oleh Barreskrim selama 2 minggu. Oke, baik. Saya ke Mas Fata dulu nih. Mas Fata dari tadi ngeliat kanan kiri. Ini gambaran begitu ya, bagaimana kemudian proses hukum ini seharusnya bisa dibuat sesederhana mungkin. Tapi apakah mungkin ada aroma politis di baliknya, Mas? Sehingga ini menjadi ramai dan gaduh sekali. Baik, Mbak Fira. Kalau kita mau melihat dari kacamata politik, sebenarnya ini ya bisa jadi bisa tidak, Mbak. Karena begini, Mbak Fira. Meskipun hari ini Presiden Jokowi ini, ya presiden kita yang ke-7 ini meskipun tidak sedang menjabat atau menjabat presiden, gubernur dan lain sebagainya, bahkan partai hari ini tidak, tapi Belum, nyaris. ya hari ini ya. Meskipun tidak begitu, tapi kita bisa melihat, Mbak. Jadi kita bisa melihat relasi Pak Jokowi ini dengan siapa, relasinya banyak di internal kekuasaan hari ini. Kemudian apalagi ada anaknya lah, putranya ya, Mas Gibran di sana ya. Ini kan sangat lengket dengan Pak Jokowi. Mau bagaimanapun Mas Gibran adalah Pak Jokowi adalah Mas Gibran. Nah, jadi sehingga mungkin ya. Jadi menurut saya meyakini ini ada upaya untuk melakukan mendiskreditkan kredibilitas pribadi Presiden Jokowi. Untuk apa? Untuk melunturkan moral klaim kepemimpinan beliau selama 10 tahun, bahkan beberapa tahun menjabat presiden, kemudian gubernur, kemudian wali kota gitu. Meskipun saat ini posisinya tidak menjabat lagi. Meskipun posisinya hari ini tidak menjabat lagi. Itu penting dalam politik. Penting. Kenapa? Itu penting untuk elektoral ke depan. Kenapa? Karena Pak Jokowi hari ini bagaimanapun Gibran ini masih diidentikan sebagai sosok Jokowi. Ke depan Gibran ini punya kepentingan untuk mencalonkan lagi. Di 2029 ada kemungkinan dia tetap jadi wapres ataupun juga maju sebagai presiden gitu. Kemudian kedua, Mbak, kalau ini tidak menjaga tensi, panggung politik dari Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi segera selesaikan ini, tidak berlarut-larut sampai hari ini gitu. Saya tertarik panggung politik Pak Jokowi. Menurut Anda Pak Jokowi memanfaatkan ini menjadi panggung politik? Ya, saya meyakini begitu. Menjaga ritme itu, panggung politik Pak Jokowi. Kenapa? Pengaruhnya untuk siapa? Untuk proses pencalonan Gibran di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi ketahuan ya yang bikin gaduh siapa? Akan tetapi Tunggu dulu, Mas Roy. akan tetapi Enggak dong, yang nggak nunjukin itu. Kata Bu Mega tunjukin aja selesai, jangan bikin gaduh. Tapi Bu Mega nggak bilang nama Pak Jokowi, silakan. Ini nggak megang. Tunggu dulu, Pak Jokowi, tapi silakan. ini Mbak Fira, kalau ini terus berlanjut dijadikan sebagai bahasan publik atau asupan publik, ini malah justru juga mengganggu terhadap stabilitas Presiden Jokowi hari ini, di mana Presiden Prabowo hari ini, di mana Presiden Prabowo ini kan memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi ini runtuh moral claim tadi yang saya sampaikan itu, maka itu juga ikut retak terhadap stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi hari ini. Apa sebenarnya yang dilakukan Presiden Prabowo Berarti hari Mas ini? Fata tadi mengaminkan apa yang disampaikan oleh Bang Rifai, bahwa memang betul ada pihak-pihak tertentu yang menyasar Presiden Jokowi. Ini bukan hanya masalah orang per orang, tapi terorkestrasi dengan rapi. Ya, saya juga sedikit membenarkan Pak. Tapi dalam satu sisi yang lain, bukan berarti lantas publik ini kemudian menolak kritik dari Bang Suryo dan kawan-kawan gitu. Bang Suryo berangkat sebagai civil society untuk melakukan kritik bahwa ini membuktikan bahwa ijazah ini palsu atau tidak gitu. Ini kan sebenarnya tinggal jawab iya atau tidak. Ya sebenarnya tinggal tunjukkan aja Pak sama Selesai, Bang Suryo. Jadi jangan tunjukkan ke publik, tunjukkan ke Bang Suryo. Ini panggil. Bang Suryo yang menyampaikan ke publik itu selesai sebenarnya. Meredam kegaduhannya seperti itu ya? Betul, untuk meredam kegaduhan itu ya kan. Makanya kayaknya besok nggak usah diteruskan itu, langsung tunjukkan aja. Bang Saya Rifai. kira gini, ya, Bang Fikar. sudah ada pergeseran. Ya. Ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden, pola relasinya itu bukan Jokowi pribadi dengan siapa Roy Suryo, tapi lebih pada
kepala negara dengan warga negara. Itu sebenarnya yang harus dilihat. Itu nggak boleh kalau itu Pak, itu zalim namanya kepala negara melawan rakyat. Kalau Bukan, nggak begitu. Nggak institusi gitu ya sebenarnya yang dipersoalkan gitu. Ya. Bukan pribadi gitu. Oke. Tetapi ketika Sekarang. Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, nah, maka itu lari dia menjadi pribadi sebenarnya. Gitu. Iya kan sasarannya kan sebenarnya itu. Ketika Anda mempersoalkan ketika Pak Jokowi masih kepala negara, masih presiden, Ya. kan sebenarnya sasarannya itu kan sama kalau dilihat ya itu kritik atau keberatan warga negara terhadap kepala negaranya. Itu sebenarnya ininya. Tapi kalau sekarang itu udah jadi bergeser. Ya, kalau masih dipersoalkan itu artinya mempersoalkan pribadinya Enggak lah, Jokowi. dia Nggak bisa direkatkan. Dia nggak bisa lari Pak dari dia tokoh publik pernah menjabat presiden kan. Iya. Ya boleh kan kita kritik. Artinya kalau dia tidak presiden, Anda kan nggak korek-korek kan? Iya kan? Waktu presiden. Iya. Ya teknologinya karena belum ada orang yang posting ijazahnya. Enggak, maksud saya ketika dia presiden kan ketika Anda korek itu pola relasinya seperti itu. Dia kepala negara, Anda warga negara gitu loh. Ya. Dan itu wajar gitu. Di mana-mana Sekarang memang warga seperti negara itu. versus warga Iya. negara, maksudnya begitu. Begitu. Apapun hasilnya kalau saya mau dia presiden, mau dia nggak presiden, ketika teknologinya sudah Nggak mungkin kalau dia nggak presiden pasti Anda nggak persoalkan. Iya kan? Kak, dia tokoh publik apapun, kalau memang timbul sesuatu yang membuat kita kepo atau membuat kita misalnya menjadi pertanyaan, wajar Pak. Kita mengkritik siapapun ya. Kalau misalnya nanti ada tokoh publik, ya ini benar bukan hanya Jokowi. Tiba-tiba yang tidak saya benar, sebut presiden itu genusnya adalah tokoh publik gitu loh. Ya. Presiden itu tokoh publik. klipnya, tapi genusnya itu tokoh publik. Ya. Bisa presiden, bisa wali kota, bisa gubernur gitu. Ya. Artinya memang ada ruang itu gitu loh. Salah kita warga masyarakat tidak salah. Ya udah. Makanya saya bilang Lah udah. itu antara warga negara dengan kepala negara gitu. Dan sedikit Mbak Fia. Tidak keliru itu. Ya udah. Gitu. Iya kan? Ya, itu wadahnya sebenarnya kalau mau lebih ini disalurkan ke partai politik sebenarnya kalau mau lebih efektif. Justru gitu. jangan Pak, kalau ke partai politik nanti kita dikira punya tendensi. Ini sama sekali nggak ada tendensi apapun untuk politik. Enggak, kalau mau lebih terarah gitu. Meskipun tadi Mas Fatah mengatakan ini ujung-ujungnya adalah legitimasi dan berkaitan juga dengan wakil presiden Gibran. Oh itu soal lain lagi. Kalau nanti Gibran kita teliti sejarahnya itu lain lagi. Kita teliti ijazahnya. Jadi Mas Roy membantah tadi ya yang disampaikan Mas Fatah ya? Enggak lah, bukan. Tidak sejauh itu? Tidak. Ini Jokowi itself. Ya, Oke, gitu. Jokowi itself. Ya, tapi bagaimanapun ini kalau bicara soal kita kaitkan dengan demokrasi. Ya. Jadi apa yang dilakukan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai civil society itu sebenarnya sangat wajar gitu. Ini membuktikan bahwa demokrasi itu masih bekerja. Nah itu poin saya, Mbak. Oke, masih bekerja dan akhirnya membuat masyarakat bingung bagaimana kemudian ending ini. Iya. Kita akan bahas usai jeda. Di tengah-tengah Mas Roy, kita akan bahas. demokrasi tiba-tiba ada kriminalisasi kan nggak Oke, kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Private. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini. Saya kasih giliran ke Bang Rifai sekarang. Ada upaya kriminalisasi tadi sebelum jeda. Ya, Saya pikir itu kesimpulan yang kembali lagi terburu-buru ya. Kenapa? Karena kita lihat lagi ke tata waktunya. Pak Jokowi setelah lengser, beliau tenang dengan keluarganya. Tahu-tahu di bulan Desember, TPUA membuat laporan ke Barreskrim. Langsung menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi siapa yang memulai kan kita bisa lihat di situ. Nah lalu setelah adanya seperti itu, kita tunggu menjadi snowball. Yang kita lakukan adalah menggunakan upaya hukum. Apa salahnya Pak Jokowi mengupayakan keadilan bagi kehormatan dan martabatnya dengan menggunakan upaya hukum di negara hukum. Jadi saya pikir ini sesuatu yang lumrah. Apakah nggak boleh Pak Jokowi menjaga martabatnya, kehormatannya dan mengupayakan keadilan buat dirinya gitu ya. Ini bukan untuk menjaga panggung politik itu tetap ramai. Untuk memastikan itu, ya, untuk memastikan itu karena hanya dengan cara itulah akan teruji apakah ini palsu atau tidak palsu dan semuanya ada konsekuensinya. Kalau ternyata ini palsu, Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Tapi kalau tidak palsu, pihak-pihak yang selama ini melempar fitnahan bahwa ini palsu tentunya harus bertanggung jawab. Mbak, ini bukan soal sekedar pencemaran nama baik. Ini bicara fitnah, Mbak. Kalau pencemaran nama baik dengan fitnah itu bedanya gini. Kalau pencemaran nama baik, faktanya betul, tapi disebarluaskan. Tapi kalau fitnah, faktanya tidak betul. Dan agama manapun namanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan loh, Mbak. Jadi
saya pikir apa yang dilakukan Pak Jokowi untuk mengupayakan keadilan bagi martabatnya sangat lumrah, dan kita hormati proses hukum yang objektif dan berimbang. Tidak perlu tergesa-gesa. Oke. Monggo ikuti saja, kita sama-sama saksikan, tapi kami ingin ditegakkan kalau fitnah maka harus bertanggung jawab. Karena ini persoalan sesuatu yang cukup penting. Dan ini kalau fitnah, Mbak, korbannya bukan hanya Pak Jokowi. Korbannya adalah seluruh masyarakat Indonesia karena disodorkan dengan informasi yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta. Lagi. Oh, Justru itu. Kalau fitnah dan pencemaran baik, setujulah ya, sependek pengetahuan saya, mau pakai 310, 311 atau 27A Undang-Undang ITE, oke. Tapi tiba-tiba ada kriminalisasi, ada penyeludupan pasal dalam Undang-Undang ITE yang kebetulan Pak Rifai sekali lagi, alhamdulillah saya dulu ikut menyusun undang-undang itu, dan kami yang menyusun naskah rancang akademiknya Undang-Undang ITE itu. Pasal 32 dan 35 yang diselundupkan itu tujuannya bukan itu. Dulu ada orang transfer, saya transfer 1 juta kepada Mbak Vira, saya ubah menjadi 10 juta, itu. Kemudian ada orang yang tadinya barang buktinya itu tidak asli, kemudian dikatakan asli gitu, kayak misalnya kader itu mengatakan begitu, itu yang bisa kena. Dan pasal itu ancaman hukumannya tinggi banget, ya 8 tahun sama 12 tahun. Itu bisa ada subjektivitas penyidik nanti untuk melakukan penahanan kepada seseorang. Itu yang diselundupkan. Ini kalau kita ingat kasus Prita Mulyansari dulu, beberapa tahun yang lalu. Dulu ketika Prita itu dipidana dengan pasal 27 waktu itu ITE, saya ikut waktu itu yang menjadi ahli, kemudian mengurangi Prita, dan ketika saya waktu di DPR, kita yang kemudian merevisi Undang-Undang ITE supaya pasal itu tidak digunakan lagi untuk kriminalisasi. Jadi itulah kriminalisasi dari Undang-Undang ITE yang tujuan awalnya informasi dan transaksi elektronik, rancangan undang-undang itu ketika dibuat ya untuk supaya Indonesia selamat di e-commerce, kok tiba-tiba digunakan untuk mempidanakan orang. Itu. Ada kekhawatiran Anda akan... Bukan kekhawatiran, ini udah jelas. Karena pasalnya itu diselundupkan di situ. Boleh saya tanggapi, Mbak? Ya. Oke, saya bangkitkan dulu ya. Silakan. Ya, gini, sebenarnya penggunaan pasal itu sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum, gitu. Ketika melihat perbuatan apa yang dilakukan atau yang dilaporkan oleh seseorang, gitu. Dan tentu saja harus didukung dengan keterangan saksi-saksi. Ya. Nah, baru kemudian penegak hukum itu akan melihat ini masuk unsur yang mana, gitu. Jadi itu yang seharusnya menjadi kewenangan, sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum. Bersamaan dengan itu, ya, apakah pelapor, kalau pelapor pasti diwakili oleh penegak hukumnya, si terlapor ini yang kemudian akan menjadi tersangka juga punya hak sebenarnya untuk membela diri. Artinya dia juga bisa mendatangkan banyak saksi, termasuk para saksi ahli untuk mengcounter keterangan-keterangan saksi-saksi yang memberatkan. Ya, meskipun biasanya, tapi ini perkaranya kan viral. Kalau viral tuh biasanya polisi juga, penegak hukum, penyidik juga akan mikir juga kalau mau nolak-nolak gitu. Tapi kalau dalam perkara biasa biasanya tersangka itu agak ditolak-tolak mau mengajukan saksi yang meringankan gitu ya. Tapi saya kira karena ini viral, polisi akan terbuka, penegak hukum akan terbuka. Jangan sama, kalau polisi salah menerapkan pasal itu malu dong Pak. Polisi kemarin juga. Nah karena itu diimbangi oleh haknya tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan sebanyak-banyaknya. Saksi ahli juga. Ya kalau sudah jelas terlapornya Pak. Ini kemarin terlapornya belum ada lagi. Terlapornya belum ada yang udah dipanggil sampai sekian jam malam, sampai jam 11 malam, kan kasihan Pak. Nah itu yang mestinya ditertibkan juga. Nah, artinya pemeriksaan itu nggak boleh lewat dari jam kerja, mestinya seperti itu. Gitu ya. Ini yang memang kadang-kadang penerapan hukum acara pidana itu tidak ada pedoman-pedomannya. Kadang-kadang orang diperiksa jam 3 malam baru mulai periksa. Nah, itu juga konyol juga itu kalau menurut saya. Ya. Setuju, Pak. Mestinya pemeriksaan itu ketika jam kerja. Jadi ada prosedur juga yang memang harus diperbaiki seperti itu. Gitu. Nah, kembali ke ini ya. Jadi Roy Suryo ini sebagai terlapor, dia juga punya hak. Saya belum terlapor loh Pak. Oh belum ya? Belum, enggak. Kemarin saya tanya. Masih dalam lidik. Pelapornya mana? Cuma beliau udah nggak sabar Pak. Kalau gitu mana? sabar. Kalau gitu sabar. Ini pelurunya diarahkan ke siapa? Nah makanya. Ya, laporan ini kan kasihan, diarahkan ke siapa? Ya kalau gitu siap-siap. Artinya memberi kesempatan kepada Anda untuk menyiapkan alat-alat bukti, dalam hal ini umpamanya para saksi ahli untuk
mengcounter laporan ini. Dan semuanya masing-masing punya kesempatan gitu. Oke, kita tanya apa saja bukti yang sudah dikumpulkan untuk bahan laporan ke polisi, karena ternyata belum. Bang Rifai. Ya, jadi kami memang pada saat laporan itu hanya menyatakan terlapor dalam penyelidikan. Tapi udah nyebut inisial loh Pak. Enggak. Jadi Udah? intinya adalah dalam penyelidikan. Lalu Udah, ada Pak. 24 Ada objek rekamannya. ya, yang kita berikan. Itu rekaman-rekaman, termasuk ada beberapa tambahan yang ini biar diteliti oleh penyelidik. Betul, Mas Suryo, di dalam video-video itu ada fakta-fakta tentu yang disampaikan di video. Nah, itu yang kami sampaikan. Ya. Videonya Mas Roy. Videonya seperti ini, bukan. kalimatnya Oke, nggak seperti apa-apa. ini, Jangan selesai dulu. orangnya begini. Mhm. Monggo diteliti. Nah, kan ditanya oleh penyidik. Kata-kata apa yang membuat menurut Anda fitnah? Kan begitu kan? Mana yang mencemarkan? Kami uraikan semua. Dari video itu kami bahas satu persatu. Tapi monggo nanti Ya. penyidik yang akan mendalami gitu ya. Nah, itu satu. Saya mau komentari yang tadi pasal tadi udah disampaikan juga oleh Pak Fikar, bahwa betul kita ini pelapor hanya menceritakan fakta, Mbak. Pasal itu yang memberikan adalah penyidik, bahkan polisi kasihan penerima polisi. laporan di STPL, mencocokkan dari apa yang dilaporkan, dicocokkan dengan pasal. Itu pun kajian awal. Dalam penyidikan itu bisa berkembang pasalnya juga ditambahkan lagi, bisa juga dinyatakan tidak terbukti ya Pak Fikar ya. Jadi itu biarkanlah sesuatu yang berjalan, kita yang penting transparan. Nah, yang kami laporkan adalah kenapa mungkin ditafsirkan 32 dan 35, yaitu tadi ada sebuah tayangan gitu ya, ijazah Pak Jokowi itu dibahas, dilakukan pemotongan, dilakukan dengan aplikasi tertentu, disambung-sambungkan Siapa yang motong, dengan foto dan segala macam di situ gitu ya. Pak? Ini sesuatu. Tahu-tahu kesimpulan akhirnya adalah Ya. palsu. Kita kan melihat ini ada apa? Karena kami meyakini betul ijazah itu asli. Kalau sampai kemajuan teknologi bisa membuat sesuatu yang asli jadi palsu, wah ini Ya. kita Itu lain juga soal. tertantang Ya, ya, oke. apakah betul teknologi itu adalah membuat menjadi sesuatu yang benar menjadi tidak benar gitu. Maka kami minta ini diuji secara digital forensik ya oleh kepolisian. Apa yang terjadi dari rekayasa teknologi seperti ini gitu ya. Lebih kurang itu yang kami lakukan, bahwa itu di 32 35 kita serahkan Oke, kepada penyidik. gini Mbak. Lebih kurang itu, Mbak. Ya, Pak Rifai kenal dengan salah satu anggota tim juga Pak Yakob kan? Ya, Pasti kenal, kan? betul, itu tim kami. Akui nggak kalau ada rekaman yang mengatakan Pak Yakob tuh sempat menyebutkan beberapa inisial RS, RS, RF, betul nggak? Ada betul. Ya udah, Betul. ya itu kan mengarahkan kepada beberapa nama kan? RS. Ya, Tidak. RS, RS, RF, TT, kemudian ES, ya kan? Nah, Kembali lagi kalau soal inisial Pak, itu Ya. kembali lagi orang menafsirkan. Tapi nah ya penggunaan udah, inisial itu nggak apa-apa, adalah nggak apa-apa. Saya bicara dulu penghormatan Pak. kepada kami kepada Ya. asas praduga tidak Ya, Oke, ya, Mas ya. Roy dulu. Saya Sebentar. bicara dulu ya. Ya. Jadi satu sudah mengarahkan publik dan kemudian langsung di mana-mana. Oh RS tuh pasti itu Roy Suryo ya kan, RS Rizwan Sianipar. Nggak bisa kecuali Bapak mengatakan itu bukan RS atau itu bukan RSN, lain lagi ya. Jadi ya ini sudah ada framing ke sana. Yang kedua adalah kalau itu dikatakan ini tadi motong-motong, sama sekali tidak ada pemotongan. Ya sama sekali. Artinya ijazah itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah program namanya ELA, Error Level Analysis. Tidak ada satu inci pun, bahkan 1 mili pun yang dipotong di situ. Nggak ada, karena itu hasil analisis dari program. ELA itu sistem apa, Mas? ELA itu Untuk Error bagi Level publik. Analysis. Itu untuk menganalisis gambar. Dan ini yang menyesatkan ya. Jangan sampai orang mengatakan, oh itu kan analog, gambar analog kemudian dianalisa dengan digital. Salah. Orang itu sudah berpikir sekarang. Sekarang kalau ada bioritmik ya, sidik jari. Sidik jari itu kalau ilmunya dulu namanya daktiloskopi. Dulu kalau sidik jari itu pemeriksaannya zaman dulu tahun 40-50-an, ya itu diperiksa pakai mikroskop, pakai apa gitu ketemu. Ya itu analog. Sekarang sidik jari udah di-scan gitu aja, seret, kemudian tuh masuk digital. Digital yang diperiksa. Atau kita punya kandungan di bayi-bayi dulu diperiksa pakai stetoskop analog. Sekarang stetoskopnya udah bahkan pakai USG, ultrasonografi. Ultrasonografi sekarang sudah pakai 4D, itu digital. Jadi ini hanya perkembangan teknologi. Bahkan perkembangan teknologi itu kalau kita ke Mesir, kita bisa tahu sekarang Tutankhamun, Faraoh, bentuknya apa. Singkat kata ya, ini saya perkembangan teknologi. Dan satu yang saya jamin Pak Rifai, dan ini supaya masyarakat tahu, tidak ada pemotongan upaya pengubahan apapun yang kami lakukan terhadap ijazah. Ijazah itu hanya diperiksa, dimasukkan alat kayak kalau lembar tes masuk ya, Sepenmaru katakan, dimasukkan OMR, Optical Mic Reader atau OCR, Optical Character Recognizer, udah hasilnya keluar apa? Tidak ada satupun yang memotong. Kalau ternyata ada yang mengubah, saya kasih tahu Pak Rifai,
ijazah itu menjadi tidak identik sama dengan hasilnya, yaitu yang kemudian memasukkan gambar tadi, yang tadi ada yang posting tadi, kemudian di bawahnya ada kayak noktah-noktah gitu. Ada kayak kotor-kotor itu. Itu ijazah aslinya pasti nggak ada kayak gitu. Siapa yang menambahkan noktah-noktah itu? Nah itulah, nah ini. Oke, yang memasukkan ke dalam sistem itu siapa? Nah orang yang memposting. Siapa yang memposting? Itu ada namanya, nanti bisa kelihatan gitu di situ. Baik, ini Itu menarik. udah diperiksa kemarin, Pak. Karena ini kan banyak yang mengatakan karena ini adalah ijazahnya Pak Fikar. Ini kan manual ya, ada ijazahnya secara fisik begitu ya. Iya. Tapi kemudian ramai ini harus diperiksa secara digital forensik dan lain-lain. Iya. Pembuktiannya seperti apa sebenarnya? Gini, siapa yang memerlukan pembuktian di level penyidikan itu kan kalau tidak polisi, kalau korupsi KPK dan jaksa gitu kan, dia yang punya kewenangan. Apakah dia perlu memforensikan atau Digital forensik ya, memeriksakan secara Atau analog forensik lah katakanlah. analog Analog atau forensik dan digital sama sebagainya. aja. Itu kewenangannya dia dan kebutuhannya dia gitu. Dalam kerangka dia mengurai atau memfollow up laporan kejahatan gitu. Nah kalau dia tidak merasa penting, tidak merasa perlu, ya dia juga tidak akan melakukan itu, gitu. Tidak akan menggunakan upaya itu. Tetapi sepenuhnya penegak hukumlah yang punya kewenangan, gitu ya, memerintahkan untuk diperiksa atau tidak diperiksa. Ya. Itu intinya seperti itu. Gitu. Artinya tidak perlu sebenarnya ramai gaduh di luar ketika penyidik kemudian nanti akan memutuskan seperti apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Betul, karena gini kan, sekarang yang jadi terlapor siapa? RS. Enggak, Bukan. Belum ada. Belum ada. Justru Pak Jokowi. Di Barreskrim ada Pak Jokowi yang dilaporkan. Betul. Ya. Udah langsung nyata. Selesaikan kami dulu sebut. itu justru. Kami di Polda, kami masih menghormati asas praduga tidak bersalah. Nah, kalau Pak Jokowi yang Pak Fikar sendiri bingung. kalau Pak Jokowi yang dilaporkan, gitu ya, Di Barreskrim. di Barreskrim oleh Ya. TPUA, Pak. ya, maka yang harus membuktikan adalah pelapornya dulu bahwa dia mengetahui ada kesalahannya Pak Jokowi, gitu. Nah, Kesalahan ijazahnya lah. karena itu kemudian yang digali dari pihak pelapornya itu. Nanti kan akan disimpulkan oleh polisinya. Apakah ini memenuhi syarat alat bukti untuk dilanjutkan menjadi sebuah perkara atau tidak gitu. Nah, karena itu penyidik juga punya yang namanya SP3. Kalau tidak tidak memenuhi syarat ya dihentikan gitu. Kalau memenuhi syarat dia lanjutkan gitu. Termasuk memerintahkan untuk memeriksakan di di digital forensik itu Puslapor. atau puslapor. Oke. Bahkan ini Mas Roy katanya mengundang pakar digital forensik dari luar, Mas. Gini. Usai jeda ya, Mas. Oke. Bersama kami. Sesaat lagi. Dia terlalu berisik. Baik, kita lanjutkan. Ini kabarnya Mas Roy mau ngundang pakar dari luar negeri. Gini, kita ingat kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Ya. Kalau itu kemudian tidak dilakukan ekshumasi atau otopsi ulang, tidak akan terbongkar sampai kemudian tuh heboh. Ya, logikanya semacam itu. Jadi kami menghargai betul ya apa yang dilakukan laboratorium forensik. Tapi jangan sampai pemeriksaan dari lapor itu misalnya hanya seperti UGM, naratif saja. Oh, Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Malah salah kedokteran. Berarti Anda nggak yakin begitu ya dengan kalau SDM di dalam negeri. UGM waktu itu, Prof Wening misalnya, menunjukkan bukti-bukti, 34 bukti, tunjukkan secara jujur, mungkin kita bisa percaya. Tapi karena nggak ditunjukkan sama sekali, nol sama sekali ditunjukkan. Ya, nah ini jangan sampai juga ini diulangi oleh Mabes Polri. Ketika puslapor hanya mengatakan secara naratif ijazahnya asli atau identik atau otentik. Harus ada detail, misalnya saya bocorin. Misalnya apa, kertasnya itu terbuat dari apa, itu bisa muncul dengan carbon dating 14. Carbon dating 14 itu salah satu uji untuk menguji kertas, materinya nanti keluar semua. Itu tahun berapa, seratnya apa, terbuat dari bahan apa, itu muncul. Tintanya setidaknya ada 6 tinta atau 7 malah. Tinta tulisan Universitas Gadjah Mada, fakultas apa itu 1. 2, capnya UGM itu, logo UGM itu tintanya lain lagi. Tulisan Joko Widodo, kalau itu Joko Widodo ya, itu pulpennya jenisnya apa dulu tahun 85 kayak apa. Tanda tangannya Prof Teguh Yakob, tanda tangannya dekan, itu pun lain-lain. Cap di situ, itu juga beda lagi tintanya. Dulu misalnya gambar pelikan atau apa gitu ya. Gitu. Satu lagi yang ada tambahan lagi,
Kalau itu ternyata ada noktah yang tadi ada pada gambarnya Dian Sandi itu, dan ternyata noktah itu juga ada pada yang ditunjukkan oleh UGM. Tapi ternyata saya hormati, misalnya nanti yang tempatnya Pak Jokowi nggak ada noktah itu. Lah udah jelas sekarang yang memalsukan siapa gitu kan. Yang memalsukan yang pernah posting. Nah udah, tapi artinya dari Puslap 4 itu muncul hasil yang ilmiah ya, scientific. Bukan hanya sekedar naratif. Kalau itu muncul, insya Allah kita hormati bersama dan itu bisa diuji. Dan satu lagi Pak Rifan, ijazahnya ditunjukkan. Nih loh ijazahnya. Dan ditunjukkan semua orang ngerti. Jadi kita bangga kayak Jadi kita. tetap kekeh ya, itu ijazah harus ditunjukkan ke publik Kita ya. bangga kayak kita bangga ijazahnya Bung Hatta pun sampai sekarang terpasang di University Rotterdam, Oke. di Erasmus, itu Bang malah Rifai. bangga. Jadi memang tetap tuntutannya adalah Seperti, diperlihatkan ke publik. seperti sudah ditegaskan oleh Pak Jokowi terakhir di Barreskrim, Heeh. ijazah itu akan ditunjukkan tapi di persidangan nanti. Ya, jadi biar ditunjukkan dan betul-betul hakim yang akan menunjukkan. Jadi ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kedua Mbak, soal asli palsu itu tidak akan selesai. Semua punya versi masing-masing. Ya. Mungkin ditunjukkan ke Mas Yoris Suryo, beliau bilang oke, yang lain bilang enggak. Jadi mau berapa ribu orang kita tunjukin. Jalan terbaik adalah kita negara hukum, kita serahkan aja proses hukum. Biar hukumnya menentukan apakah ini palsu atau tidak dan siapa yang harus bertanggung jawab atas status tersebut. Oke. Buat saya ini yang paling clear gitu ya. Dibanding kalau diikuti terus gendangnya nggak selesai Mbak. Baik. Semakin ricuh, ya terus-terusan kita bikin tayangan seperti ini terus gitu. Politiknya naik. Kalau ditunjukkan di pengadilan dalam perkara apa? Mau tidak mau kan dapat perkara pidana. Pidananya. Ya mau tidak mau kan kalau sudah maju ke sidang pasti juga ijazah ini akan Tapi ada gugatan harus perdata ditunjukkan. juga loh Pak. Harus ditunjukkan di persidangan kan. Nanti Pak Jokowi akan jadi saksi misalnya kalau beliau misalnya nanti ini hasilnya asli maka ini kan akan bergulir. Mungkin perkara Polda akan jalan. Nah Pak Jokowi jadi saksi korban dia wajib ke sidang. Kalau dia jadi alat Bahkan sudah bukti, nanya ke saya itu sidang tuh berapa kali. Iya. Mudah-mudahan kalau perkara tidak di split sync satu kali Pak. Tapi kalau split sync bisa berganti-ganti kan. Oke, Bang Fikar, singkat Ya. penutup. apa namanya, sidang itu bisa banyak perkara itu. Betul. Bisa berkembang gitu ya. Bisa beranak gitu. Tapi yang maksud saya gini, itu pernah ditunjukkan mestinya kan gini, polisi kan juga sebenarnya punya kewenangan Nah, untuk menyita gitu, bukan Iya, menyita begitu. atau meletakkan itu sebagai alat bukti gitu. Bahwa Pak Roy ini challenge itu. mencemar laporannya apa? Pencemaran nama baik ya? Pak Jokowi melaporkan lidik ya dalam lidik fitnah dan pencemaran nama baik Ya. termasuk 32 dan 35. Kepada Roy Suryo. Tidak jadi masih dalam penyelidikan. Oh ya. Iya. Ya, Katanya tadi 3235 dari kepolisian. Iya, kalau- itu di kepolisian. Maksudnya Oke, kan- siapapun yang dilaporkan, Ya. kalau itu laporannya, kan artinya benda yang paling pokok itu adalah itu tadi, Iya, yang itu dianggap dipalsukan atau diapakan lah namanya begitu. Iya. Nah itu mestinya Keluarkan. polisi menjadi mengeluarkan ininya, Iya, setuju. menggunakan kewenangannya. Umpamanya dia menyita itu sebagai barang bukti. Nah, clear. Nah itu yang kemudian nanti akan ditunjukkan ke ini. Atau kalaupun tidak menyita, walaupun umpamanya menyita, tapi tetap ditempatkan pada pemiliknya, tapi statusnya itu umpamanya ada dalam sitaan. Tapi polisi akan sudah melihat gitu, betul atau tidak itu. Oke. Mungkin kalau sekarang cuma Ketika ini dikembalikan, artinya polisi sudah menguji itu adalah Mestinya asli. begitu. Oke. mestinya polisi menguji terus kemudian mengembalikan. Gitu. Harusnya itu. Harusnya seperti itu, gitu. Baru dia bisa mana yang menuduh palsu apa segala macam, dia proses itu, jalan itu baru, Iya. gitu. Sekarang kalau saya sekarang nggak akan pernah jalan. Tapi ada perdatanya juga loh Prof. Ini ada perdatanya. Kan perdata kata Perma tahun 56 perdatanya duluan. Kalau perdata ya itu sebenarnya tidak tergantung pidana. Iya. Perdata itu ada dua, ya, prestasi dan perbuatan melawan Oke, hukum. ya. Apa Apalah itu, perkara Prof, perdata ahlinya itu. lah. Nah, Ya. kalau ini yang terjadi, umpamanya Pak Roy yang digugat itu pasti PMH-nya. Iya. Pak Roy sudah merugikan Pak Jokowi, umpamanya yang digugat siapa? Pak Roy. Yang digugat Pak Jokowi ya. Oleh Iya, oleh Dr. Taufik di Solo. apa itunya itu? Ya nggak tahu pokoknya. PMH juga PMH pasti. juga kan? PMH PMH juga. Duluan kan harusnya itu. Nah, ya mestinya sih dikeluarkan juga. Saya nggak tahu Iya. gini. Tapi gini, harus dilihat juga pola relasi antara siapa namanya? Pak Dr. Taufik. Topik itu dengan
Pak Jokowi, apa relasinya? Nah, Gitu. Oke. iyalah. Artinya Baik. kalau dia punya hubungan dagang atau hubungan apa, boleh gitu. Ada perkara. Tapi kalau tiba orang nggak kenal tiba-tiba Oke. menuntut, Baik. ya apa alasannya juga gitu loh. Oke. Nggak ada hubungan hukumnya gitu. Baik, Bang Fikar, terima kasih. Sebagai penutup, saya ke Mas Fata, karena kita melihat ini tadi seperti Mas Fata sampaikan, apa yang terjadi gaduh saat ini bentuk dari indahnya demokrasi Indonesia. Tapi ketika terlalu gaduh, waktu kita sudah habis begitu. Esensi siapa melaporkan apa tentang apa, ini kemudian sudah ricuh bisa dikatakan seperti itu. Sebagai penutup, kemana kemudian bola panas ini akan bergulir? Baik, Mbak, bagi saya begini. Pak Jokowi ini kan sudah melalui proses secara politis ya. Dia berangkat dari wali kota, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden. Nah, ini kan tentu melewati verifikasi yang sangat yang sangat Enggak loh, KPU nyatakan nggak pernah melakukan verifikasi. ya begini Sangat Bang Roy. detail, karena itu Iya. dokumentasi Ya, yang saya kemudian- juga pernah terlibat dalam ini saya juga pernah terlibat dalam verifikasi di sebagai pemantau pemilu juga pernah, karena verifikasinya sangat ribet gitu kan. Jadi saya yakin ini sudah melalui proses verifikasi. Nah, kemudian saya ingin mengatakan bahwa ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua termasuk penyelenggara pemilu agar kemudian di lain waktu Ya. melakukan verifikasi kemudian memvalidasi langsung kepada kampus yang bersangkutan, baik itu pencalonan apapun, Setuju. kandidasi apapun itu. Nah, Bawaslu kalau Bawaslu KPU mengatakan tidak ada waktu itu nggak mungkin, waktunya sangat panjang. Nah, biar tidak terjadi hal-hal semacam ini di kemudian hari gitu. Kemudian selanjutnya bola ini akan bergulir kemana gitu. Ya, saya tidak ingin menerka-nerka itu. Yang jelas jangan sampai isu tentang ijazah ini ditelan mentah-mentah. Gitu. Kenapa? Karena ini tidak membuat kenyang masyarakat. Ini justru membuat kenyang algoritma media sosial. Itu kira-kira dari saya, Mbak Fir. Oke, baik Mas Yang Fata. jelas membuat Terima cerdas kasih. masyarakat Ya. juga. Baik, terima kasih Mas Roy, terima kasih Ya. Mas Fata, Bang Fikar, Bang Rifai, terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Kesimpulan perbincangan kita malam hari ini, jika bukti disembunyikan maka jangan heran jika timbul kecurigaan. Di tengah tudingan dan spekulasi, transparansi menjadi kunci meredam kegaduhan. Dan ini bukan sekedar soal ijazah palsu atau asli, melainkan ujian atas integritas, fakta, dan kebenaran. Saya Alfira Karunisa, kita jumpa lagi di Prime Plus pekan depan. Selamat malam. Penutupnya cakep.